Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kali ini sudah berada di sesi ketiga, ngasyik, ngobrol asyik soal Quran. Alhamdulillah, patut Alhamdulillah. disyukuri ternyata saja. Alhamdulillah. Eh, di sisi lain mungkin orang melihat kita seperti apa ya? Syiar. Tapi ini tuh sebetulnya mengingatkan diri sendiri gitu saja. Iya. Bagaimana kita harus terus berinteraksi dengan Quran. Nah, di sesi yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai penyembuh Ustaz, Masya Allah. atau syifa. Syifa. Tapi sebentar Ustaz, Ya. bukan syifa yang orang Bandung ya Mas. Ini syifa takutnya salah Bisa oh gitu ya. salah arti ini Sedang membicarakan orang pula mas-mas gitu ya. kamera. Salah, bukan syifa yang orang Bandung. Tapi syifa sebagai dalam arti atau tanda kutip penyembuh. Iya, iya. Ustaz, mungkin banyak ya orang yang kemudian ketika ia diuji dengan sakit atau dengan penyakit langsung gitu kan, pikirannya itu langsung tertuju, oh baca Al-Quran saja gitu, kan tilawah saja. Ya. Nah, apakah memang semudah itu atau seinstan itu cara Al-Quran menyembuhkan itu? Ya. Itu kan. Nah, pertama ini mungkin saya ingin menanyakan maksud dari penyembuh itu, maksud dari asyifa. Ya. Dari makna Al-Quran itu seperti apa sih? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kalau kita berbicara Al-Quran, berarti kita sedang membicarakan Alkitab yang memiliki komponen paling sempurna dalam setiap kandungan ayat-ayatnya. Baik itu berbicara yang zahir ataupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Termasuk ketika kita membicarakan tentang makna asyifa dari Asyifa. Al-Qur'an itu ya. Wasyifa'u wa rahmatul lil mu'minin, kan begitu ayatnya. Al-Qur'an itu sebagai syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Penutup ayatnya bagi orang-orang Yang beriman. yang beriman. Masalahnya kalau nggak beriman ini susah ini. Belum Dan orang Islam itu belum tentu loh semuanya beriman Beriman. dengan Al-Qur'an. Karena tanda beriman ini kan yakin dan harus membuktikannya itu. Jadi makna syifanya Al-Qur'an ini memang sempurna. Dia mengobati yang terlihat dan juga mengobati yang tidak terlihat. Mengobati manusia yang punya penyakit hati ataupun punya penyakit jasad. Tapi memang perlu kita pahami, Al-Qur'an secara keseluruhan itu tidak membicarakan detail. Kalau kamu kanker nanti pergi ke dokter gitu enggak, mengambil ini enggak begitu, tapi dia ngasih tahu kita itu kalau ada sakit dia berobat. Berupaya untuk menyembuhkannya. Kalau kamu punya problem hati, ya diselesaikan masalahnya. Itu arahan-arahan Al-Qur'an. Ketika kita punya permasalahan pada rezeki, apa kata Al-Qur'an? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apakah takwa itu kita harus ke masjid dulu itu baru takwa? Enggak. Ternyata Allah sempurnakan dengan firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada doa untuk dunia dulu. Artinya upaya untuk duniawi. Kemudian dalam ayat lain disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Ini sebenarnya mau mengobati banyak hal kepada kita, karena pemahaman orang hari ini ya kalau saya bertakwa bisa mudah rezekinya. Padahal komponen Al-Qur'an mengatakan usaha. Sama dengan ini. Jadi sama dengan mana syifa di sini. Jadi Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, setelah itu kita yang melanjutkan.
Berarti Al-Quran sebagai petunjuk gitu ya. Iya, petunjuk. Ketika kita diuji dengan sakit, Mhm, maka di dalam Al-Quran itu sudah ada petunjuknya. iya, Tinggal setelah itu kita berikhtiar. berikhtiar. Lalu bagaimana mungkin dengan masyarakat ya di luar sana yang apa berperspektif Mhm, ketika ia diuji dengan rasa sakit itu kan masih ada ya ketika kita sakit baca Quran saja iya, gitu. Tanpa mungkin setelahnya itu ada ikhtiar. iya, Apakah itu juga dibenarkan dalam Quran? iya. Jadi ketika kita sakit kemudian kembali pada Al-Qur'an, sebenarnya bahasa kembali ini banyak maknanya. Setidaknya ada 2 makna. Pertama, kembali agar hati kita tenang dengan membaca Al-Qur'an. "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Karena sering sekali para ulama, baik ulama kesehatan, ahli psikologi, itu, memberikan statement karena pengalaman mereka, Mmm, bahwa banyak sekali penyakit itu asalnya dari hati. mmm, Maka obati hatimu, kamu akan sehat. sehat. Kemudian yang kedua memang, apa namanya, maksud daripada kembali kepada Al-Quran ini juga mau melihat sebenarnya, apa perintah Al-Quran ketika sakit. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sakit apa katanya? "Wa idza maridtu fahuwa yashfini." Kalau ketika aku sakit, maka dia yang menyembuhkanku. Mmm, Walau kita tetap mengkonsumsi obat, tapi keyakinan kita adalah pada Allah Subhanahu Allah wa taala. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat, sehat, mmm, keyakinan kita dari Allah pindah ke obat. mmm, Itu yang akhirnya menyebabkan kita sakitnya makin parah. Oke, fisik kita sehat, tapi hati kita semakin sakit, ini akan terus membuat jasad kita melemah melemah, sehingga kita menjadi sakit yang lebih parah lagi. artinya tetap harus balance Iya, antara mengobati hati dengan heeh, mengobati fisik iya, gitu ya? karena memang Al-Quran itu kalau kita hubungkan dengan logika, sangat logik. Sangat logik. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, kemudian apalagi mohon maaf ya, saya kalau berlebihan saya mohon maaf. Sebagian orang itu ada yang sampai kembali kepada Al-Quran katanya. Kemudian Al-Quran itu dirobek, dibakar, Mmm, baru diletak di gelas, kasih air hangat, mmm, lalu diaduk, diminum airnya. mmm, Ini bukan jadi sehat, jadi bengek namanya nanti. Jadi bengek. Karena apa namanya, kita kalau mau sembuh, pasti kita harus mengikuti saran orang-orang yang ahli. mmm, Kira-kira kalau kita begitu melakukannya, kira-kira logika enggak? Kan begitu. mmm. Padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca dan memahami Al-Quran, bukan malah dibakar baru diteguk. Nah, ini yang Saya kadang jadi teringat dengan apa ya, eee, pengalaman saya ketika iya, kecil dulu. Di kampung kan mungkin suka ada orang heeh, yang ia ingin kuat iya, atau ingin ingin sehat gitu. mhm, Jadi dia menaruh, eee, apa ya, ayat-ayat Quran atau tulisan-tulisan Arab itu contoh di dalam keris atau iya, di dalam sabuk iya, gitu kan. iya, Itu seperti apa, Ustaz? iya. Ini yang apa namanya, terkadang kita salah kaprah ya. Perilaku kita terhadap Al-Quran yang seperti itu, menunjukkan kita sangat tidak paham tentang Al-Quran, Mmm, sangat tidak paham. Dan hati-hati teman-teman, ya kita belum tentu loh semua tulisan Al-Quran itu belum tentu semua tulisan Arab itu Al-Quran. mmm, Ada kejadian ya, kejadian yang, nyata ini, yang cerita guru saya, guru akidah saya, beliau namanya, Diko Hamdun dari Burkina Faso. Burkina Faso. Ketika beliau pulang ke, apa namanya, ke kampungnya, kemudian bergaul sama teman-temannya, beliau lulusan Madinah lalu ngambil S2 di Maroko, S3 di Libya. Ada temannya itu yang pakai jimat ya di sini itu kan ada kan, Mmm, yang diikat kemudian ada, eee, jahitan kain
itu kan dalamnya ada sesuatu itu. Sama dia ditarik, temannya bilang, "Kau celaka nanti." "Kenapa celaka?" "Biar saya yang celaka," katanya. Diguntingnya itu, dirobeknya, dibukanya kertasnya itu ya. Kan tulisan Arab semua tuh. Baru dia bilang, "Kamu tahu nggak tulisan ini apa?" Itu tulisannya itu Arab Arab banyak, tengahnya tuh Ifrit, jin Ifrit. Tapi pakai bahasa Arab itu. Pakai bahasa Arab itu. Dan banyak sekali hari ini apa namanya kaum muslimin yang tidak paham Al-Qur'an, kemudian karena itu tulisannya Arab, merasa ini Al-Qur'an dan mengatakan, "Wah, ini banyak apa-apanya ini, banyak manfaatnya ini." Nah, ini yang perlu kita hindari lah. Masyaallah. Jadi banyak mungkin masyarakat juga yang terkecoh ya Ustaz, Iya, dengan iya. lafaz-lafaz yang lafaznya Arab, Iya. tapi itu bukan berasal dari Al-Qur'an gitu Iya, ya. pernah kejadian itu ya, ada baliho jatuh di Arab. Kan bahasa Arab tuh, sama orang Arab diinjak-injak. Orang Indonesia komen, "Kok tulisan Arab tulisan Al-Qur'an dipijak-pijak," katanya. Iya. Ternyata padahal tulisannya itu apa, turunkan apa namanya, presiden ini, tulisan presiden ini, tulisannya itu pakai bahasa Arab, dikira Al-Qur'an diinjak. Masyaallah. Ustaz, terakhir Ustaz. Iya, iya. Ini sebetulnya apa ya, pertanyaan titipan dari donatur. Iya, iya. Karena kan kita juga sebetulnya diamanahkan ya Ustaz, Qur'anesia ini Iya. Selain punya program podcast, kita juga ada implementasi kemanusiaan. Kita punya rumah Quran, kita juga punya pondok Quran gitu kan. Jadi banyak donatur yang mungkin mempercayakan kepada kita. Nah, kebetulan donatur menitip pertanyaan. Iya. Nah, ketika kita berdonasi, bersedekah dengan niat ingin sembuh Ustaz, dari penyakit Iya. ya ketika diuji gitu kan, apakah itu dibenarkan Ustaz oleh Al-Qur'an? Iya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an spesifik tidak ada. Tetapi dalam hadis Rasul bersabda begini, "Tolaklah bala dengan sedekah." Atau dalam bahasa lain, sedekah penolak bala. Itu hadis sebenarnya. Itu hadis. Dan memang banyak di antara para sahabat yang memahami hadis ini benar-benar seperti itu. Sehingga ketika mereka misalnya sakit, "Tolong sedekah ini, tolong sedekah ini, tolong sedekah ini." Dan itu benar, dibenarkan dalam agama. Boleh berarti. Boleh, tetapi bukan berarti kita nggak berupaya untuk sehat. Untuk sehat. Bukan Iya. hanya sedekah Bukan hanya berarti. sedekah. Jadi kalau bahasanya itu kita sakit, kita angkat penyakit itu secara apa namanya, secara penyakit yang melemahkan kita dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah itu menolak bala, membuat kita semakin semangat, Dan semakin yakin kepada semakin Allah. yakin kepada Allah. Tetapi ikhtiarnya untuk sembuh, datang ke dokter, misal atau datang ke tabib yang memang ahli di bidangnya, itu juga harus dilakukan. Karena itu juga sunnah atau nasihat dari Rasulullah SAW. Ketika ada orang sahabat sakit, kata Rasulullah, berobatlah. Gitu. Jadi kalimat berobat ini bagian daripada ikhtiar dan juga menjadi amal soleh kalau kita sakit berobat. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata begitu kompleks ya cara Al-Qur'an kemudian memandu dan menata kehidupan kita. Pun di salah satu tema ini ternyata Al-Qur'an juga bisa menjadi penyembuh gitu kan. Penyembuh. Baik bagi hati kita sebagai wasilah ketenangan pun juga bagi fisik kita ada petunjuknya gitu. Ketika kita sakit maka sebetulnya Al-Qur'an sudah ada saran-saran tertentu gitu. Dan itu mungkin sahabatku semuanya, semoga bermanfaat. Terima kasih Ustaz di podcast di sesi yang ketiga ini telah membersamai dan meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Dan teman-teman atau sahabat semua juga di rumah ya, semoga sehat, bugar ya, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.